saya Muhammad Rafli Dayat. Iya Pak. Eh, Bolehkah saya bertanya apa hobimu? Ya Pak, kalau saya lebih suka membaca buku Pak, terutama buku-buku fiksi. Oh, bagus. Buku seperti apa yang kamu sukai? Kalau saya sendiri Pak lebih suka kayak fiksi dan cerita novel. Buku cerita memang sangat menarik untuk dibaca. Selain itu masih ada? Eh, saya juga sebenarnya suka dengan buku-buku yang bergenre sastra Pak, seperti puisi, Ah, sajak. luar biasa. Selain selain kamu hobi membaca, kamu juga gemar membuat puisi. Apakah kamu sudah siap bercerita kepada saya? Insya Allah siap Pak. Bisakah kamu menceritakan apa yang kamu rasakan? Tapi saya tidak akan memaksa dan saya harap kamu bisa nyaman bercerita kepada saya. Baik Pak. Nah, bagaimana kalau kamu bercerita terlebih dahulu? Bapak pasti sudah tahu ya, kalau saya ini sering dihukum oleh beberapa guru karena sering bertengkar dengan siswa lain. Iya, mengapa kamu sering melakukannya? Sebenarnya saya melakukan hal itu Pak bukan karena semata-mata saya suka berkelahi, tapi karena mereka mereka sering mengejek saya dan saya risih akan hal itu. Maka dari itu saya menghajarnya Pak. Anak itu sangat jahat pada saya. Mereka sengaja membuat saya marah. Saya berkelahi karena mempunyai alasan Pak. Nah, tentu saja kamu pantas diperlakukan dengan hormat, karena itu hak semua orang. Memang benar, mereka lah yang memulai duluan dan memancing kamu. Tapi kita lihat, kamulah yang sebenarnya terkena masalah. Tampaknya kamu membutuhkan strategi untuk mengendalikan emosi dan sebisa mungkin menjauhkan kamu dari masalah. Ya Pak, semua itu tampak tidak adil bagi saya. Lalu apa yang harus saya lakukan Pak? Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Kalau saya tidak boleh membela diri dari semua ejekan mereka, dan saya tidak kuat menahan emosi saya, dan saya tidak kuat Pak menahan emosi saya. Mungkin kita seharusnya mencoba eh, pendekatan lain, pilihan-pilihan yang berbeda. Sepertinya kita sepakat kalau melawan balik bukanlah pilihan yang tepat. Seperti sebelumnya, pada akhirnya kamulah yang terkena masalah dan mendapatkan hukuman seperti teguran. Nah, jadi di sini saya sudah daftar hal yang bisa kamu lakukan jika untuk membantu kamu mengendalikan diri. Kalau boleh tahu, saya bisa lihat daftar itu Pak. Seperti menghitung sampai 5, mengambil nafas panjang agar dapat rileks, meninggalkan tempat, membicarakan hal itu dengan seseorang yang kamu percaya, menuliskan perasaan kamu di buku harian. Kamu juga suka menuliskan. Kamu bisa mengekspresikan apa yang kamu rasakan melalui tulisan. Wah, ternyata banyak cara ya Pak, saya menyalurkan emosi saya. Tidak hanya harus dengan cara berkelahi. Izinkan saya untuk mempertunjukkan bagaimana beberapa hal mungkin bisa bekerja untuk kamu. Mari untuk tidak peduli apa yang mereka katakan tentangmu. Tidak meladeni orang jahat padamu seperti mereka. Jika kamu melakukan hal tersebut, kamu akan terpancing lagi dengan yang mereka katakan kepadamu. Saya tahu ini susah bagimu, tapi cobalah pelan-pelan melakukannya. Ya Pak, baik. Bolehkah saya mempraktikkannya beberapa kali Pak terlebih dahulu? Tentu saja, setiap kali kamu tidak bisa mengendalikan diri, kamu bisa mencobanya kapanpun. Baik Pak, terima kasih. Ya tentu, saya harap semoga apa yang kamu dapatkan tadi bermanfaat dan juga saya menghargai kamu sudah mau cerita kepada saya. Kapanpun saya ingin bercerita, apakah saya bisa bertemu dengan Bapak atau menghubungi Bapak? Ya tentu, saya dengan senang hati bisa
bercerita dengan kamu lagi. Kalau begitu saya izin pamit Pak. Mohon maaf sebelumnya jika saya mengganggu waktu Bapak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Ya, baik. Terima kasih Pak. Kalau boleh tahu apa yang membuat Ala untuk memutuskan datang kemari? Begini Pak, saya merasa selalu membutuhkan bantuan orang lain karena saya tidak tahu harus mengerjakan tugas mulai dari mana, dan saya kurang berinisiatif untuk mengerjakan tugas selama masa belajar online ini Pak. Kalau boleh saya tahu, apakah kamu sudah membicarakan ini kepada orang tuamu? Sudah Pak, tetapi orang tua saya mengatakan bahwa keadaan saat ini memang ini bukan keinginan dia, dan dia juga bingung harus bagaimana Pak. Jadi apa yang kamu inginkan ketika nanti kamu sudah lebih bisa mandiri dalam belajar? Saya ingin lebih mandiri Pak, dan prestasi belajar saya meningkat lagi seperti dulu, agar tugas saya tidak lagi terbengkalai karena saya sudah bisa belajar dan mengerjakan tugas sendiri. Waktu pertama kali kamu bersekolah, tentu kamu sudah terbiasa memulai semuanya sendiri, dan kamu lebih perhatian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan sekolahmu. Bagaimana kamu melakukan hal itu sebelumnya? Waktu dulu saya sangat rajin Pak, dan selalu bersemangat. Saya selalu membuat rencana belajar dan mencari literatur sendiri. Nah, kalau begitu kamu bisa menerapkannya kembali di saat ini. Oh iya begitu. Oh begitu ya Pak. Iya. Nah, jika kita membuat skala 1 sampai 5, kira-kira seberapa ingin kamu kembali menjadi siswa yang mandiri? Maksudnya bagaimana ya Pak? Ya, jadi skala 1 itu menunjukkan keadaan terendah, yaitu kamu tidak ingin merubah kebiasaanmu. Sedangkan skala 5 menunjukkan kondisi tertinggi, yaitu kamu benar-benar ingin mengubah kebiasaan kamu menjadi lebih mandiri. Kira-kira kamu berada di skala berapa? Sepertinya saya berada di skala 3 Pak. Skala 3 itu seperti apa? Di skala 3 saya merasa saya ingin mengubah kebiasaan saya menjadi lebih mandiri. Menurut kamu di skala mana kamu merasa cukup untuk menjadi lebih mandiri? Di skala 4 Bu, Pak. Kalau skala 4? Jadi di skala 4 saya akan berubah menjadi anak yang mandiri. Begitu. Apabila setelah ini kamu pulang untuk istirahat, lalu kamu tertidur dan bermimpi bahwa kamu sudah bisa mandiri, bisa mengerjakan tugas sendiri dan menjadi juara kelas, tentunya saya akan merasa senang karena tugas saya sudah tidak terbengkalai lagi, dan tentunya pasti prestasi belajar saya meningkat dan saya dapat menjadi juara kelas Pak. Bagaimana cara kamu agar mencapai situasi tersebut? Saya akan mencoba membangun kebiasaan lebih mandiri, berusaha belajar sendiri, mengerjakan tugas sendiri, dan lebih berinisiatif Pak. Jika kamu mengatakan bahwa kamu akan mencoba membangun kebiasaanmu lebih mandiri, kalau demikian apa yang harus kamu rencanakan? Sebisa mungkin saya akan memulai membuat jadwal belajar sendiri, rajin mencari informasi yang berkaitan dengan tugas sekolah, dan mulai mengerjakan tugas sendiri. Baik, berhubung karena waktu kita sudah habis dan juga kamu sudah mengetahui hal apa yang paling tepat yang harus kamu lakukan setelah kamu pulang, mungkin kamu bisa mulai membangun suasana belajar yang membuat kamu nyaman, merencanakan jadwal belajarmu, dan mengatur goal yang akan kamu capai agar menjadi juara kelas yang kamu inginkan. Oke, baik Pak kalau begitu. Terima kasih sudah mau berbagi cerita dengan saya hari ini, dan jangan sungkan untuk menceritakan lagi perkembangan hal ini nanti. Ya
Ya baik Pak, terima kasih banyak Pak juga. Kalau begitu saya izin pamit Pak. Iya. Ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.